bulan ke-7 tahun 2020. Di tengah makin merebaknya virus corona di bangsa kita, bagaimana pemerintah telah menetapkan untuk saudara-saudara memasuki namanya new normal. Pemahaman new normal bukan berarti situasi kita bebas dari virus corona. Ingat, virus corona masih ada, dan obat secara resmi atau antivirus terhadap virus corona belum resmi ditemukan. Kalau sampai hari ini pemerintah masih melakukan penelitian, masih melakukan pengkajian, hal itu memberitahu kepada saudara-saudara, masanya normal berbicara saudara-saudara mesti masuk dalam situasi atau tatanan yang baru. Bagaimana saudara-saudara harus menjalankan protokol kesehatan? Pemerintah sudah resmi membuka akan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pariwisata, bahkan di dalam dunia industri sudah dibuka semua. Tetapi bukan berarti kita bisa berjalan seperti dahulu sebelum ada virus corona. Kita silakan bekerja, tetapi ingat, mesti ada protokol kesehatan yang mesti kita kerjakan atau kita lakukan. Silakan kita boleh beribadah di gereja, tetapi ingat, harus ada protokol kesehatan yang mesti kita lakukan. Hal yang sama juga di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ada sebuah tatanan baru yang mesti kita lakukan. Ada sebuah gaya hidup yang baru yang mesti kita kerjakan sebelum kita secara resmi kita masuk dalam kerajaan surga. Saya jemaat Tuhan, renungan kita pada pagi ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan jemaat Tuhan, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya yang kedua dia mengingatkan bagaimana jemaat di Korintus mereka adalah ciptaan baru. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa pada saat mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka sudah bersatu, mereka hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah pada saat kita, saudara-saudara, dan semua orang-orang Kristen, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita memiliki gaya hidup yang baru, tatanan hidup yang baru. Kalau dulu kita suka berbohong, sekarang setelah percaya pada Kristus, kita tidak lagi berbohong. Kalau dulu sebelum kita percaya pada Kristus, kita suka mencuri, kita suka melakukan hal-hal yang jahat, bahkan kita melakukan dosa-dosa yang orang lain tidak melihatnya. Tetapi sekarang setelah kita percaya pada Tuhan, kita masuk dalam tatanan hidup kerajaan Allah, tatanan hidup dalam kerajaan terang. Tidaklah kita menjauhkan diri dan kita tidak melakukan perkara-perkara dunia. Saya jemaat Tuhan, di dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin kita mau spesifik, kita mau tanya, bagaimana caranya? Kalau kesempatan ini saya menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana caranya kita dapat memasuki new normalnya Tuhan? Kita dapat memasuki tatanan hidup yang baru di dalam kerajaan Allah sebelum kita resmi nanti masuk di dalam kerajaan Allah. Hal pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana saudara-saudara bisa memasuki new normalnya Tuhan. Kita dapat memasuki tatanan hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang pertama adalah mari kita percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan jemaat Tuhan, ayat ini berbicara pada kita bahwa pada saat saya dan saudara percaya pada Tuhan, kita mengalami proses kelahiran baru. Kita tidak dilahirkan
yang Yesus sampaikan tadi, kita diperanakan bukan dari darah dan daging, tetapi oleh karena Allah. Hal yang serupa Tuhan Yesus juga berbicara kepada seorang guru besar, seorang pengajar dari orang-orang Yahudi yang bernama Nikodemus. Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan ayat yang kelima katakan, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Dan jemaat Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes, baik di dalam pasal 1 ayat 12 dan 13 maupun di dalam pasal 3 ayat 3 dan ayat yang kelima, memberitakan kepada kita bahwa pada saat kita percaya kepada Kristus, maka kehidupan kita akan mengalami kelahiran baru. Ada sebuah proses yang mesti kita jalani. Kita lahir baru di dalam Tuhan. Dan ada sebuah perubahan-perubahan yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita, di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita pada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, perkara kedua yang perlu kita ketahui adalah setelah kita percaya pada Tuhan dan kita mengalami proses kelahiran baru, jangan lupa agar kita mengalami sebuah pertumbuhan, agar kita mengalami kekuatan iman hari lepas hari dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jangan lupa untuk kita tetap bersatu dengan Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Dan jemaat Tuhan, pada saat saya dan saudara sudah percaya pada Kristus, hukumnya adalah wajib untuk saya dan saudara tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena tanpa kita bersatu, tanpa kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka niscaya saudara-saudara dapat bertumbuh. Lebih-lebih lagi niscaya saudara-saudara dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mungkin kita bertanya, apa buktinya saudara-saudara tinggal di dalam Tuhan? Apa buktinya kita hidup di dalam Tuhan? Karena ini adalah perkara rohani, perkara yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi dalam tulisan Yohanes mengatakan, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang 15 katakan, "Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah." Perlu kita ketahui adalah pada saat kita mengaku dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah anak Allah, itu nggak sekedar hanya ucapan di bibir, tetapi juga perlu dalam sebuah tindakan. Artinya apa? Kalau saudara-saudara mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka di dalam kerjaan kita, di dalam tingkah laku kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita harus mencerminkan bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Harus mencerminkan bahwa saudara-saudara adalah penghuni atau ahli waris kerajaan terang Allah. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 katakan, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus tetap telah hidup." Dan jemaat Tuhan, dua hal ini menjadi sebuah bukti bahwa saudara-saudara tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, dan dibuktikan dengan bagaimana kita hidup sama seperti Kristus. Dan jemaat Tuhan, ini adalah perkara rohani. Hal-hal
jasmani kita, tetapi pada saat kita menyatakan kehidupan kita, kita hidup sama seperti Kristus hidup, maka dunia dapat melihat bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Perkara yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya kita dapat memasuki new normalnya Tuhan. Kita memasuki tatanan kehidupan rohani yang baru di dalam Tuhan, yaitu bagaimana hidup saudara-saudara dapat senantiasa diperbaharui. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat 23 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat saudara-saudara percaya pada Kristus, tidak serta-merta kita langsung menjadi sempurna, atau tidak serta-merta pada saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita langsung masuk surga. Tetapi ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan iman yang membentuk kehidupan saudara-saudara. Oleh karena itu, mari, kalau pemerintah secara pemerintahan dunia telah menyatakan kita memasuki masa new normal, kita memasuki tatanan-tatanan yang baru. Kalau dulu kita berjalan ke sana ke sini tidak wajib pakai masker, fine-fine saja, no problem. Kalau dulu kita bertemu kita bisa tepuk, kita bisa saling menepuk, kita bisa berpelukan, kita bisa berjabat tangan bebas. Tetapi dalam masa new normal kita nggak bisa lagi. Ada tatanan-tatanan yang baru. Hal yang sama juga di dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita sudah menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan, yang menjadi juru selamat kita, maka ada sebuah proses kehidupan rohani yang mesti kita jalani. Bagaimana caranya? Dengan kita mendengar firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memperbaharui. Firman Tuhan katakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ada dua aspek yang diperbarui, yaitu roh kita dan pikiran kita. Mindset kita, pola pikir kita mesti kita perbarui. Dan jemaat Tuhan, di dalam masa new normal yang ditetapkan pemerintah, ada beberapa orang yang salah menafsir, salah memikirkan tentang istilah new normal. Mereka berpikir bahwa virus corona sudah tidak ada lagi, situasi aman-aman saja, sehingga mereka tidak menjalankan protokol kesehatan, sehingga terjadi ledakan-ledakan di beberapa tempat, kelonjakan orang-orang yang terinfeksi positif virus corona semakin banyak. Hal yang sama juga secara rohani. Kalau kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, maka mari mindset kita, pikiran kita harus diperbarui. Kalau dulu kita suka berbohong, kita tidak berbohong lagi. Kalau kita suka dulunya berbuat dosa, maka sejak percaya pada Kristus, dosa tidak kita lakukan lagi. Perubahan pikiran kita perlu kita kerjakan sampai kita menghadap Tuhan. Terima kasih, sedang jemaat Tuhan. Biarlah new normal, ketetapan dari pemerintah kita jalani dengan protokol kesehatan. Terlebih lagi, new normal di dalam iman kita kepada Kristus, kita jalani dengan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Sedang jemaat Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita pada pengorbanan tubuh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita angkat cawan sebagai tanda penghormatan kita kepada pengorbanan darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sedang jemaat Tuhan, mari kita minum anggur sebagai penghormatan kita pada darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sedang jemaat Tuhan, kita angkat pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih
Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan atas pengorbanan. Kalau kami boleh ada sampai ada hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk firman Allah yang boleh kami renungkan. Biarlah kehidupan kami terus bertumbuh di dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami untuk kami terus hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, agar kehidupan kami terus diperbaharui di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami diubahkan di dalam kehendak dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah renungan kita dan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan boleh menolong dan memberkati Bapak saudara sekalian. Haleluya. Amin. Di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti